Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Krisnata Sektiono, Jeremy Valerian Kuncoro, Jessica Kristi Sugiono, Dewi Latifah, Gamas Cahya Ramadan, dan saya sendiri Gabriela Sirli Violita akan membahas tentang perception. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan singkat tentang apa itu persepsi. Persepsi adalah proses di mana sensasi dipilih, diatur, dan ditafsirkan. Sedangkan sensasi adalah respon langsung dari reseptor sensori kita, yaitu mata, telinga, hidung, mulut, dan jari, terhadap rangsangan dasar yaitu cahaya, suara, bau, dan tekstur. Bentuk-bentuk dari persepsi ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada persepsi visual yang kita dapatkan dari indera penglihatan. Kemudian ada persepsi auditori yang kita dapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. Kemudian yang ketiga ada persepsi perasaan yang didapatkan dari indera taktil yaitu kulit. Selanjutnya persepsi penciuman yang didapatkan dari indera penciuman yaitu hidung. Dan yang terakhir ada persepsi pengecapan yang didapatkan dari indera pengecapan yaitu lidah. Alat indera ini meliputi higher sense atau mata dan telinga, dan lower sense yaitu lidah, hidung, dan permukaan kulit. Penglihatan atau mata yang peka terhadap cahaya, pendengaran atau telinga yang peka terhadap getaran, penciuman atau hidung yang peka terhadap bau, pengecapan atau lidah yang peka terhadap rasa, serta peraba yang tidak terbatas pada permukaan kulit saja, tetapi juga menyangkut alat-alat yang peka terhadap orientasi dan keseimbangan. Kesadaran juga mempengaruhi persepsi. Bila kita dalam keadaan bahagia, maka pemandangan yang kita lihat akan sangat indah sekali. Tetapi sebaliknya, jika kita dalam keadaan murung, pemandangan yang indah yang kita lihat mungkin akan membuat kita merasa bosan. Indera kita akan secara terus-menerus teratur akan menyimpan data yang kita terima. Orang cenderung terus-menerus untuk membandingkan penglihatan, suara, dan penginderaan, dan yang lainnya dengan ingatan yang lalu yang sama. Dan jurnal internasional berjudul Effects of Ethical Ideologies and the Perception of CSR on Consumer Behavior. Latar belakang sejarah tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dimulai sejak awal 1950-an ketika bisnis dan peneliti akademis mulai mengeksplorasi hubungan antara bisnis dan masyarakat. Para sarjana mendefinisikan CSR sebagai komitmen diskresioner dari perusahaan mengenai kegiatannya untuk memberikan kembali kepada masyarakat di mana perusahaan beroperasi, yang menyeratkan pemeliharaan yang adil dan dapat diterapkan keseimbangan sosial di antara klaim berbagai pemangku kepentingan suatu perusahaan. Konsep CSR muncul di negara-negara maju barat sebagai akibat dari kekhawatiran investor, perusahaan, dan juru kampanye. Meski tidak dipelajari secara detail, beberapa penulis telah menyoroti peran penting CSR dalam memerangi kemiskinan dan bertindak secara wajar dalam negara berkembang. Karena kurangnya konsisten dan lembaga menyediakan barang sosial secara umum, tampaknya CSR lebih penting bagi negara-negara berkembang daripada rekan-rekan mereka yang lebih nyata dan lebih kaya. Bahkan Lund Thompson menegaskan bahwa kurangnya pelembagaan CSR menyebabkan perusahaan di negara berkembang terlibat dalam perilaku yang kurang bertanggung jawab. Perilaku yang tidak bertanggung jawab secara sosial menghasilkan moral tanggapan emosional yang negatif terhadap perusahaan dan produk mereka. Berikut variabel yang diteliti adalah model struktural memiliki idealisme dan egoisme sebagai variabel independen, produk evaluasi sebagai variabel independen utama, dan persepsi konsumen tentang CSR sebagai variabel mediasi dengan struktur order kedua sebagai pengukuran. Lalu respondennya peserta laki-laki dan perempuan, warga negara Vietnam berusia 18 tahun ke atas, berasal dari bagian Hanoi dan Ho Chi Minh City. Prosedur responden menerima kuesioner melalui internet. Survei membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Dari sekitar 450 undangan yang meminta partisipasi dalam survei, 319 orang merespon dengan tingkat persentase 63,8%. Pengukuran dilakukan dengan skala yang disediakan dari literatur. Selanjutnya, pengukuran semua konstruksi menggunakan skala Likert 7 poin 1 sampai 7. Terus kesimpulan, banyak peneliti berhipotesis bahwa etika ideologi termasuk idealisme dan egoisme memiliki efek berlawanan pada persepsi konsumen. CSR dalam arti bahwa tingkat idealisme yang lebih tinggi dan tingkat egoisme yang lebih rendah sesuai dengan tingkat yang lebih tinggi dari CSR yang dirasakan. Selanjutnya, banyak literatur membahas efek dari perilaku sosial perusahaan pada evaluasi konsumen terhadap perusahaan itu dan produknya. Oleh karena itu, dengan fokus konsumen Vietnam mengidentifikasi persepsi CSR di antara negara berkembang dan mengeksplorasi tanggapan konsumen terhadap inisiatif
CSR dari perusahaan. Selanjutnya, untuk jurnal kedua yaitu berjudul The Influence of Consumer Perception on Purchase Intention of Using IndiHome Product in Manado City. Latar belakang penelitian yaitu saat ini kita hidup di era komunikasi dengan ekspansi yang cepat dalam jangkauan media massa dan teknik yang telah ditingkatkan untuk pertukaran informasi antar pribadi. Saat ini orang yang paling sering menggunakan internet untuk berkomunikasi karena biaya murah dan dapat mendukung konten berbasis multimedia. Perilaku konsumen akan terungkap setelah persepsi tentang apa keputusan yang tepat akan diambil dalam membeli suatu produk atau jasa. Dengan demikian juga turut serta dalam mempertimbangkan keputusan pembelian produk yang mempengaruhi persepsi atau motivasi psikolog IndiHome. Nah, untuk variabel yang diteliti yaitu Yunus et al. Tahun 2015 mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli pelanggan. Semua variabel independen dan variabel dependen atau niat beli berkorelasi positif satu sama lain dan menunjukkan hasil yang signifikan. Namun salah satunya variabel bebas persepsi nilai tidak menunjukkan hasil yang sangat signifikan karena variabel ini tidak sangat umum di Pakistan. Untuk metode penelitian yaitu yang bagian responden berdasarkan alamat, sebagian besar responden dalam penelitian ini tinggal di Malayang dengan 18% dan diikuti oleh responden yang tinggal di Bau sebanyak 17%, responden yang tinggal di Kairaki dan Samsrat sebanyak 11%, responden yang tinggal di Sarius sebanyak 9%, responden yang tinggal di Mapanget sebanyak 7%, responden yang berdomisili di Paniki sebesar 6%, responden yang berdomisili di Teling, Tingkulu, dan Baswedan sebanyak 5%. Untuk validitas dan keandalan yaitu semua variabel berada di atas 0,5 berdasarkan nilai MSA, artinya semua variabel valid. Hasil uji reliabilitas sebesar 0,911 berdasarkan nilai Alpha Kornberg, artinya instrumen penelitian indikator variabel reliable. Nah, untuk kesimpulannya yaitu value perceived, price, dan perceived quality terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap minat pembelian pelanggan menggunakan IndiHome di Manado serentak. Perceived value terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap consumer purchase intention menggunakan IndiHome di Manado sebagian. Saya di sini akan mempresentasikan artikel 1, pengaruh persepsi konsumen pada keputusan pembelian. Persepsi konsumen adalah penilaian konsumen secara keseluruhan terhadap kegunaan suatu produk atau jasa. Dimensi persepsi ada 4 aspek utama, yaitu perasaan. Sebagai salah satu dari nilai yang dipersepsikan oleh konsumen merupakan utilitas yang berasal dari perasaan atau afeksi atau emosi positif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi produk. Kepuasan terhadap suatu produk akan memberikan stimulus bagi konsumen untuk merubah perilaku pembelian konsumen. Yang kedua, konsep sosial, yaitu utilitas yang didapatkan dari kemampuan produk untuk meningkatkan konsep diri sosial konsumen. Yang ketiga, kualitas, yaitu utilitas yang diperoleh dari persepsi terhadap kualitas dan kinerja yang diharapkan atas produk. Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, tapi juga pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Persepsi bisa sangat beragam antara individu satu dengan yang lain mengalami realitas yang sama. 4. Biaya atau harga, yakni utilitas yang didapatkan dari produk dikarenakan reduksi biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Keputusan pembelian, perilaku konsumen adalah sifat-sifat yang membedakan konsumen yang satu dengan yang lain dalam melakukan pembelian. Persepsi merupakan suatu proses yang membuat seseorang untuk memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Sedangkan menurut Shimura 2002 bahwa di dalam sikap terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama kognitif komponen, kepercayaan konsumen dan pengetahuan tentang objek. Kedua, afektif komponen, emosional yang merefleksikan perasaan seseorang terhadap suatu proyek, apakah objek tersebut diinginkan atau disukai. Yang ketiga, behavior komponen, merefleksikan kecenderungan dan perilaku afektual terhadap suatu produk atau suatu objek, yang mana komponen ini menunjukkan kecenderungan melakukan suatu tindakan. Berikutnya ada artikel kedua pada bab 3 ini berjudul dorongan sensorik, pengaruh konteks lingkungan terhadap persepsi sensorik konsumen, respon emosional dan perilaku terhadap makanan dan minuman oleh Han Suk-ji. Pada artikel ini dijelaskan banyak faktor yang dapat menyebabkan kesulitan dalam memprediksi persepsi, preferensi atau perilaku konsumen terhadap makanan dan minuman.
Dalam hal ini, untuk lebih memahami variasi persepsi konsumen dalam makanan dan minuman, perlu adanya perhatian lebih pada faktor non-indera lainnya seperti variasi individu dan konteks yang berhubungan dengan lingkungan, seperti ditumbuhnya minat dalam persepsi konsumen, penerimaan, serta pilihan makanan dan asupan makanan. Indera sensorik terkait konteks lingkungan yang berasal dari sistem unimodal atau multimodal seperti aroma sekitar dan musik latar dapat memainkan peran sebagai dorongan yang bertujuan mengarahkan konsumen untuk melihat atau memilih makanan atau minuman yang dianggap bermanfaat mencapai diet sehat, seimbang, atau berkelanjutan. Berikut yang termasuk dalam dorongan isyarat kontekstual seperti terkait sensorik. Yang pertama adalah isyarat visual, isyarat pendengaran, isyarat penciuman, serta isyarat sentuhan dan isyarat multisensori. Seperti disebutkan pada di atas, maka banyak peneliti yang memberikan bukti empiris bahwa persepsi dan penerimaan konsumen, bahkan respon emosional terhadap makanan atau minuman, dapat berbeda dengan konteks lingkungan, yaitu isyarat sensorik di sekitar makanan atau minuman. Edisi khusus ini mencakup 9 artikel penelitian asli dan 2 artikel tinjauan sistematis yang mewakili 37 penulis dengan 20 afiliasi berbeda di 6 negara. Dari artikel di atas dapat disimpulkan dalam artikel ini membahas secara rinci bahwa dengan dorongan sensorik dapat membuat konteks lingkungan berpengaruh kepada persepsi sensori konsumen, respon emosional, dan perilaku terhadap makanan dan minuman dengan banyaknya faktor yang terlibat. Dalam dunia bisnis, persepsi memiliki kedudukan sebagai salah satu faktor yang dapat menarik minat beli. Alasannya, persepsi mempengaruhi konsumen untuk memutuskan suatu produk ini layak dibeli atau tidaknya. Sebagai seorang manajemen, saya merasa mempelajari persepsi dapat meningkatkan minat beli apabila dimanfaatkan secara optimal. Implementasi yang dipilih oleh kelompok kami adalah produk dari IndiHome. Solusi dari permasalahan yang akan dihadapi IndiHome mengenai persepsi konsumen adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, IndiHome harus tetap menjaga dan meningkatkan persepsi nilai yang diterima oleh para pelanggan. Yang kedua, IndiHome harus meningkatkan manajemen harga untuk menjaga citra persepsi harga IndiHome terjangkau oleh para pelanggan dan sesuai dengan kualitas layanan yang diberikan oleh IndiHome. Yang ketiga, IndiHome harus mampu menjaga kualitas kinerja dan konsistensi fitur-fitur agar dapat dinikmati oleh para pelanggan. Yang keempat, penelitian selanjutnya harus menambahkan lebih banyak sampel dan variabel, serta observasi yang lain sebagainya untuk membuat hasil yang lebih baik dan meningkatkan minat beli konsumen. Sebagai seorang manajemen, saya berpendapat bahwa langkah yang nyata harus dilakukan terhadap implementasi pembelajaran mengenai persepsi konsumen pada sektor industri adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, dengan cara mempelajari secara mendalam dan memanfaatkan persepsi konsumen untuk memaksimalkan bisnis. Yang kedua, dengan mendapatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan dengan memahami teori tersebut. Yang ketiga, dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, para manajemen harus memanfaatkan teknologi digital untuk memacu produktivitas dan daya saing bagi industri. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan persepsi konsumen melalui endorser dari influencer maupun toko publik agar bisnis dapat berkembang. Yang keempat, dengan mengiring persepsi konsumen ke arah yang baik akan meningkatkan minat beli konsumen dan akan berdampak pada perkembangan suatu bisnis. Dan yang terakhir yaitu dengan cara meningkatkan kemampuan dengan mengaplikasikan teori persepsi dan mengkombinasikannya dengan teknologi dan terus berinovasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.